Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya Pipit Fitria sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Putri Nahdiah, Adila, dan Risma dari kelompok 5 akan membawakan tentang drama. Langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Putri Nahdiah. Drama ditinjau dari asal katanya. Drama berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu draumai, yang artinya berbuat, bertindak, atau beraksi. Tetapi pada masa Aeolus pada tahun 525 sampai 456 sebelum Masehi, arti drama mendapat penambahan menjadi kejadian, risalah, atau karangan. Pengertian drama. Istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yakni berasal dari kata dram yang berarti gerak atau perilaku. Kata drama juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu action atau a thing done, kemudian menjadi life presented in action, yang berarti suatu kehidupan yang disajikan dengan gerak. Istilah drama dalam sastra Indonesia disejajarkan atau disamakan dengan istilah teater. Istilah teater sendiri berasal dari bangsa Yunani, yakni kata teatron yang berarti takjub, melihat. Istilah ini juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu theater, yang berarti sebuah pertunjukan atau tempat pertunjukan. Selanjutnya, lebih jelasnya akan dibawakan pemateri 2. 1. Pencarian kesenangan. Yang kedua, menginterpretasikan bacaan sastra. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sastra. Dan yang terakhir itu mengembangkan apresiasi. Selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Teks drama untuk jenis media pembelajaran yang digunakan guru meliputi media visual dan media audio visual. Penggunaan media visual yang mendominasi dalam pembelajaran media visual konvensional berupa papan tulis dan teks naskah drama. Papan tulis termasuk media yang sederhana dan selalu tersedia di tiap kelas tentunya. Nah, dengan menampilkan informasi pada siswa yang harus dilihat, papan tulis dapat menjadi alat penyajian pelajaran yang efektif. Sama halnya dengan teks naskah drama, menarik perhatian siswa dan mengharuskannya untuk melihat teks tersebut. Dalam hal ini, naskah drama dapat berupa naskah yang cetak dan dibagikan kepada siswa maupun naskah yang terdapat dalam buku ajar. Lain halnya dengan media audiovisual. Selain membutuhkan konsentrasi penuh untuk menyimak video, pembelajaran juga memberikan hiburan, memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa, memberikan kesan yang mendalam dan dapat mempengaruhi sikap siswa. Pembelajaran teater. Pembelajaran drama dan pembelajaran teater hampir sama. Hanya saja pada drama lebih ditekankan kepada sastranya, berbeda dengan teater yang menitik beratkan pada proses dan pementasan. Pembelajaran teater adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik atau pelatih untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang untuk proses pementasan drama.
Inti pembelajaran Rama ada dua hal. Yang pertama, apresiasi mulai dari pengenalan, pemahaman, penghayatan sampai produksi teater. Dan yang kedua, pementasan, yaitu berlatih bermain sampai kelak diapresiasi secara kontinu. Kelas perlu mengenal teater terutama dengan memperagakan beberapa adegan atau menumpuk kepercayaan siswa pada pengampunya dan untuk hasil yang lebih baik. Sebaiknya, siswa diarahkan untuk memilih peran yang disukainya dan cocok baginya. Tidak hanya itu, pengajar harus bertanggung jawab untuk memperkenalkan siswa pada kondisi pementasan saat aturan-aturan di dalam pementasan. Menurut Howes dalam buku Endraswara 2011 166 mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu ditimbangan dalam pembelajaran drama, yaitu yang pertama, masalah genre dan definisinya. Meskipun hal ini dapat diabaikan, nampaknya dia memiliki alasan khusus, mungkin akan muncul variasi genre lainnya. Yang kedua, masalah panggung dan visualisasi. Yang ketiga, masalah penonton, responsi audiens pada drama pembelajaran teater. Teater dalam arti luas ialah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak, sedangkan dalam artian sempit adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak. Dengan media percakapan, gerakan laku dengan atau tanpa dekor. Yang F, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan meregakan atau mempertunjukkan kepada siswa atau proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Metode demonstrasi membantu proses penerimaan siswa terhadap pelajaran menjadi lebih berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna, serta siswa dapat mengamati dan memperhatikan apa yang diperhatikan selama pelajaran berlangsung. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, proses pengajaran lebih menarik. Yang keempat, siswa dirangsang untuk aktif mengamati. Metode demonstrasi sangat mudah untuk dipahami oleh siswa karena ketika siswa salah atau keliru, pengajar bisa memperbaiki secara langsung. Anak kelas 1 akan bingung ketika disuruh untuk memerankan perannya sendiri. Jika diperagakan kemudian siswa menirukan yang dilakukan oleh guru tertentu, akan lebih mempermudah siswa dalam memahami bahan belajar yang dipaparkan oleh pengajar. Untuk yang selanjutnya, yaitu percaya diri. Sarastika mengatakan bahwa kurangnya percaya diri akan menghambat pengembangan potensi diri. Pada prinsipnya, rasa percaya diri itu adalah sebagai pelajaran dan pelatihan yang panjang untuk setiap pribadi manusia. Latihan itu harus berlangsung dari kecil, di mana kedua orang tua harus bisa menanamkan dan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri anak, meskipun hanya di depan orang tuanya saja. Namun, anak tersebut dapat berani mengemukakan pendapatnya. Hal seperti ini bisa melatih anak berani tampil di depan publik dengan cara yang sesuai.
Kepercayaan diri adalah sikap positif individu yang memampukan dirinya untuk mengemukakan nilai positif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang profesional, diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Untuk yang kedua, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi dirinya sendiri. Untuk yang ketiga, punya pengendalian diri yang baik, tidak kemudian dan emosinya stabil. Untuk yang keempat, memiliki internal focus of control, memandang keberhasilan atau kegagalan bergantung pada usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung atau mengharapkan bantuan orang lain. Untuk yang kelima, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan begitupun situasi di luar dirinya. Untuk yang terakhir, memiliki harapan yang realistik terhadap dirinya sendiri sehingga jika harapan tersebut tidak terwujud, dia tetap mampu melihat sisi positifnya. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran drama di sekolah dasar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sering dikatakan, mengajar adalah mengorganisasikan aktivitas siswa dalam arti yang luas. Peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar. Agar proses belajar lebih memadai, hal ini juga akan terjadi dalam pembelajaran drama di sekolah dasar, karena dalam pembelajaran ini, guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga memfasilitasi, bahkan dia tetap mampu melihat sisi positifnya. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran drama di sekolah dasar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sering dikatakan, mengajar adalah mengorganisasikan aktivitas siswa dalam arti yang luas. Peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar. Agar proses belajar lebih memadai, hal ini juga akan terjadi dalam pembelajaran drama di sekolah dasar, karena dalam pembelajaran ini, guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga memfasilitasi, bahkan lebih dalam memahami karakter siswa tiap individu. Bermain drama dalam pementasan. Ada 3 pihak yang saling berkaitan dalam pementasan: sutradara, pemain, dan penonton. Dalam penelitian ini, sutradara bisa diperankan guru dan peneliti, sementara pemain dan penonton adalah seluruh siswa di dalam kelas. Mereka tidak mungkin bertemu jika tidak ada naskah, yaitu teks. Secara praktis, pementasan bermula dari naskah yang dipilih oleh sutradara atau guru dan peneliti. Tentunya, setelah melalui proses tadi, sampai di sini, persoalan drama dalam dimensi pementasan masih terlihat sederhana, karena setelah ini penonton menjadi tabu. Melihat drama telah menjadi suatu seni pertunjukan yang siap dinikmati. Dari semua unsur yang memungkinkan sebuah drama dapat dipentaskan menjadi satu seni pertunjukan, maka dapat dipilih dan pilah menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama, unsur utama, yaitu
terdiri dari sutradara, pemain, teknisi, pekerja panggung, dan penonton, serta yang kedua, sarana pendukung yang terdiri dari pentas dan komposisinya, kostum, busana, tata rias, pencahayaan, serta tata suara dan ilustrasi musik. Kesemua unsur ini, jika dilihat dari cara membaginya, yang dikategorikan sebagai unsur utama adalah unsur manusia, sedangkan unsur sarana mendukung adalah unsur kebendaan atau barang.